Kisah nyata dengan judul Mengakhiri Hidup. Dan saat itu, siang terik awan yang panas, aku mendengarkan sebuah alunan isakan tangis dari sebelah bangku sekolah. Akhirnya aku menoleh. Kenapa? Ada yang salah dengan kamu? Apakah kamu sakit atau kamu ada masalah? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Ada apa dengan wajahmu yang pucat ini? Ada yang salah dengan tubuhmu? Cerita sama aku. Akhirnya mengalirlah sebuah cerita yang membuat aku menunduk sedih. Itu masih di sekolah menengah pertama. Cerita tentang kehidupan orang dewasa yang masih belum saatnya untuk didengarkan. Masih belum mengerti tentang kehidupan temanku ini. Dia bilang, kemarin malam aku diajak ngomong sama ayah dan ibuku. Kenapa dengan ayah dan ibumu, teman? Mereka bilang mereka sepakat untuk bercerai. Aku kaget. Ibuku menangis histeris, meraung-raung. Aku semakin bingung karena bilang, kamu ikut ayah atau ikut ibu? Ingat, kamu harus benar-benar memilih karena pilihan ini untuk menunjang masa depanmu. Waktu itu aku bingung, aku harus pilih siapa. Akhirnya ayahku pergi karena aku masih bingung dan bimbang. Saat ayahku pergi, akhirnya ibu mengelus bahuku dan bilang, "Nak, ibu tidak bisa bilang apa-apa. Karena saat ini ibu tidak ada pekerjaan dan tidak ada uang sama sekali. Untuk bisa menyekolahkan kamu, ya aku bertanya dengan ibuku, kenapa ibu? Kenapa kalian bercerai?" Akhirnya ibuku bercerita kalau ayahku setelah ada pendidikan, ayahku berkenalan dengan seorang wanita dan mereka ada kecocokan antara satu dengan yang lain. Tentang kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, anak, semuanya banyak kesamaan. Akhirnya mereka sepakat untuk ke jenjang selanjutnya. Dengan sesenggukan, ibuku masih meneruskan ceritanya bahwa mereka sepakat untuk selalu bersama, untuk mengungkapkan kerinduan mereka. Sungguh hatiku sakit mendengarkan cerita ibuku. Dan berlinang air mata, ibuku masih cerita, sungguh aku sakit anakku dengan pengkhianatan ayahmu. Tapi ayahmu bilang semuanya sudah terlanjur. Dan ayah juga bilang sudah tidak ada cinta lagi terhadap ibu. Akhirnya ayahmu bilang ke ibu, bagaimana kalau kita mengakhiri pernikahan ini? Toh, kita hanya punya anak satu. Dan akan aku kasih kamu harta gono gini daripada aku sudah tidak ada rasa lagi terhadap kamu. Dengan tindakan ayah yang setiap hari semakin menjadi, akhirnya ibu menyerah untuk tidak memaksakan rasa sakit ini. Sekarang kamu mengerti kenapa kita bercerai, nak? Maafkan ibu yang tidak bisa menjadi seorang ibu yang mengerti anaknya. Tidak bisa menjadi ibu yang baik dan menjadi panutan anaknya. Sekarang semua terserah kamu, nak. Harus memilih siapa. Ibu sayang kamu, nak. Tapi kita tidak bisa menolak takdir. Semua bukan kuasa kita. Semua kita pasrahkan sama Allah. Sekarang kamu fokus untuk sekolah. Tidak perlu dipikir, karena semua masalah pasti ada hikmahnya. Seperti itulah obrolan mereka terhadap aku, teman. Bagaimana aku harus menghadapi masalah ini? Sedangkan aku juga bingung harus memilih siapa. Kalau memilih ibuku, aku tidak bisa sekolah. Memilih ayahku, hatiku sakit. Karena ayahku sudah mengkhianati ibuku. Aku sebagai temannya jadi ikut bingung. Karena aku juga tidak pernah tahu bagaimana cara mengatasi masalah orang dewasa seperti ini. Tetapi akhirnya aku bilang, sudah untuk saat ini
Kamu tidak usah memikirkan hal-hal yang berat. Sekarang hapus air matamu. Kita bersenang-senang ke kantin. Kita makan dulu dan beli es. Biar hatimu plong dan tidak pusing menghadapi masalah orang tuamu. Akhirnya temanku sudah ceria lagi. Tunggu kelanjutan cerita selanjutnya ya.